Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi sama Bunda di hari Selasa tanggal 10 November 2020. Nah, di hari ini teman-teman akan kembali belajar tematik di tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, dan teman-teman masuk ke pembelajaran yang kedua. Baik, sebelum Bunda membacakan tujuan pembelajaran, yuk kita berdoa bersama supaya segala ilmu yang masuk hari ini banyak manfaatnya. Amin. Yuk berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Baik, nah sekarang Bunda akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara dengan benar. Lalu, melalui gambar, siswa mampu mengetahui peninggalan kerajaan Islam dan pengaruhnya dengan benar. Ketiga, melalui diskusi, siswa mampu mencari informasi dari teks non-fiksi dengan tepat. Nah, tujuan yang terakhir, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengetahui sifat pemantulan cahaya dengan benar. Oke, maka materi yang akan teman-teman pelajari pada hari ini adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara, peninggalan kerajaan Islam, mencari informasi dari teks non-fiksi, dan yang terakhir adalah sifat pemantulan cahaya. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Baik, teman-teman, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Nah, awalnya Islam itu masuk di Indonesia itu melalui jasa para ulama dan para pedagang. Nah, di sini waktu itu terdapat kerajaan-kerajaan Islam yang umumnya itu berada di pesisir laut. Nah, ini menunjukkan kebenaran bahwa penyebaran Islam itu terjadi melalui perdagangan. Nah, ini penyebaran Islam di Nusantara. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Nah, kepemimpinan Islam ini terus diteruskan oleh para khalifah dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia. Nah, hebatnya lagi, baru sampai abad ke-8 ternyata Islam ini sudah menyebar dengan luasnya di seluruh Afrika, Timur Tengah, dan juga benua Eropa. Nah, teori ini sekarang kita belajar nih masuknya Islam melalui berdasarkan teori Gujarat. Nah, teori ini beranggapan bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melalui Selat Malaka. Nah, dalam teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan di Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Nah, teori ini juga diperkuat dengan adanya penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Nah, teori ini ditemukan oleh S. Hurgronje dan J. Pigeonapple. Oke, nah selanjutnya ini ada teori dari Cina. Nah, menurut teori Cina, ini lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam ini masuk ke Indonesia melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Nah, teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, Raja Demak, itu adalah keturunan Cina. Nah, penelusuran gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Oke, lalu ini, nah teman-teman, oke, agama Islam itu pertama kali masuk di Indonesia melalui proses perdagangan, pendidikan, dan lain-lain.
Nah, tokoh penyebar Islam itu adalah Wali Songo. Wafatnya Rasulullah, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan Daulah Islam yang belum lama terjadi. Nah, dalam perjalanan yang memakan 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Akhirnya, lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk agama Islam meskipun belum semuanya. Nah, Aceh, daerah barat dari Kepulauan Nusantara adalah daerah yang pertama kali menerima agama Islam itu di Aceh. Makanya Aceh itu sangat kental dengan kebudayaan Islamnya. Oke, nah ini kerajaan Islam yang ada di Indonesia, teman-teman. Pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13, menjadikannya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Aceh. Lalu yang kedua ada Kerajaan Demak. Kerajaan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Tepatnya berada di Demak, Jawa Tengah. Ini didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 Masehi. Selanjutnya ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri pada tahun 1514 Masehi dipimpin oleh Sultan Ibrahim. Nah, kerajaan ini berjaya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Banten. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Hasanuddin pada tahun 1552 Masehi di Banten. Nah, dia itu merupakan putra Fathahillah, seorang panglima di tentara Demak. Nah, itu. Nah, setelah kerajaan Demak mengalami kemunduran, akhirnya Demak melepaskan diri dan menjadikan kerajaan sendiri. Nah, ini ada lagi Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berdiri pada tahun 1582 Masehi. Ini pusat kerajaannya ada di Yogyakarta. Lalu ada lagi Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Tingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Pajang itu di Kota Surakarta. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan ini dimulai oleh kepemimpinan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, itu didirikan pada tahun 1445 di Cirebon, Jawa Barat. Lalu ada lagi Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan ini terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, teman-teman, tadi sudah belajar tentang materi kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Sekarang peninggalan-peninggalan kerajaan Islam nih. Pertama, itu ada masjid. Nah, setiap kerajaan Islam itu sudah pasti mempunyai peninggalan berupa masjid. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan tempat berkumpulnya para orang Islam. Nah, ini pertama ada Masjid Baitur Rahman di Aceh, lalu ada Masjid Agung Demak, lalu yang ketiga ada Masjid Agung Banten, dan ada Masjid Raya Medan. Nah, selanjutnya selain masjid, ada juga peninggalan Islam itu istana ataupun keraton. Nah, istana ini merupakan simbol pertahanan dan tempat sultan atau raja menjalankan pemerintahannya. Fungsi keraton itu sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya, dan juga sebagai pusat pemerintahan serta sebagai pusat kebudayaan. Nah, ini ada ada keraton Cirebon, ada keraton Yogyakarta, dan juga ada Istana Kesultanan Ternate. Nah, selain istana ada juga peninggalannya itu berupa tulisan dan karya sastra. Nah, yang pertama ini ada hikayat. Hikayat itu merupakan catatan cerita yang pelaku utamanya adalah tokoh sejarah Islam. Lalu yang kedua ada syair Islam. Nah, salah satu media penyebaran Islam itu yang populer pada masa kerajaan ini adalah syair Islam. Lalu yang ketiga ada juga suluk. Nah, suluk ini merupakan karya sastra Islam yang bersifat tasawuf. Nah, selain ketiga tadi ada juga seni budaya nih merupakan peninggalan kerajaan Islam. Yang pertama ada gamelan.
Gamelan ini seperangkat alat musik tradisional yang terbuat dari logam digunakan untuk mengiringi lagu Jawa yang bernafaskan Islam. Lalu ada juga wayang kulit. Wayang kulit ini merupakan pertunjukan drama dengan boneka dari kulit. Nah, kulit itu dibentuk menjadi karakter pewayangan. Jadi, bentuknya bukan boneka seperti di puppet show, teman-teman. Tapi bentuknya ini tipis karena terbuat dari kulit hewan dan bentuknya itu unik serta khas Indonesia. Jadi, di bagian badannya itu biasanya suka ada motif batiknya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah belajar tentang materi-materi atau kerajaan-kerajaan Islam beserta peninggalan-peninggalannya. Sekarang kita akan mencari informasi dari teks non-fiksi. Nah, teman-teman sebelumnya juga sudah belajar ya. Nah, teks non-fiksi, Bunda ingatkan lagi, adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal-hal yang benar-benar terjadi. Lalu bagaimana teman-teman mencari informasi dari sebuah teks non-fiksi? Nah, berikut caranya. Yang pertama, bacalah teks tersebut dengan baik dan benar. Jadi, teman-teman harus fokus membacanya. Lalu, cara yang kedua, itu teman-teman tandai bagian-bagian penting yang terdapat dari sebuah teks. Selanjutnya, temukan informasi dengan mengajukan pada pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa, dan bagaimana. Nah, dari keenam itu teman-teman bisa dapat mencari informasi. Lalu yang terakhir, tulislah inti atau maksud dari setiap paragraf dengan bahasamu sendiri atau biasa disebut dengan meringkas. Nah, selanjutnya kita tadi sudah tentang non-fiksi. Nah, teman-teman, ini adalah yang selalu teman-teman lihat setiap harinya. Ya, bisa berasalkan dari lampu, dari matahari. Oke, itu adalah cahaya. Nah, tapi kita akan belajar tentang pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya pada dasarnya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai permukaan benda yang terkena cahaya tersebut. Jadi memantul, teman-teman. Oke, cahaya yang jatuh pada bidang pembatas dua material mengalami pemantulan dengan sudut pantul yang sama persis dengan sudut datang. Jadi seperti mirror gitu, teman-teman. Nah, sifat pemantulan cahaya yang pertama, cahaya yang dipantulkan itu pasti sejajar ketika jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya rata. Nah, peristiwa ini biasa disebut pemantulan teratur. Lalu yang kedua, cahaya yang dipantulkan memiliki arah yang tidak teratur jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya tidak rata. Jadi kalau permukaannya tidak rata, dia memantulnya juga tidak teratur. Nah, peristiwa ini biasa disebut dengan pemantulan baur atau diffuse. Nah, teman-teman, itu tadi sudah materi tentang pemantulan cahaya. Nah, tadi dari pertama kita sudah belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia, lalu peninggalan-peninggalannya, lalu kita juga sudah belajar tentang apa tadi? Cara menggali atau mencari informasi pada sebuah teks non-fiksi. Lalu yang ketiga, teman-teman juga belajar tentang sifat pemantulan cahaya. Tadi ada dua. Baik, teman-teman, karena sudah selesai materi yang Bunda sampaikan, maka demikian pembelajaran pada hari ini. Pokoknya tetap semangat, terus semoga banyak manfaat yang dapat teman-teman ambil dari materi hari ini. Selalu jaga kesehatan teman-teman, selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan pokoknya Bunda ingatkan untuk semangat terus belajar dimanapun teman-teman berada. Semoga kita bisa cepat-cepat bertemu lagi di sekolah. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi teman-teman.